Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sehat selalu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana membahas tentang sistem pembagian kekuasaan, itu bagian pertama. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam sistem pembagian kekuasaan negara, ada yang perlu kalian perhatikan, yaitu pertama, tentang pengertian pembagian kekuasaan, yang kedua jenis-jenis pembagian kekuasaan, dan yang terakhir adalah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagian pertama yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembagian kekuasaan memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan, sedangkan kekuasaan adalah wewenang atau sesuatu untuk menentukan sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses memecahkan atau memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, ada jenis-jenis pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan dilihat dari jabatannya, teman-teman. Bisa dilihat bagian di bawah di mana ada presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, dan sampai tingkat desa. Oke. Selanjutnya, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana lembaga-lembaga ini mempunyai fungsi masing-masing, yaitu legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang, di mana legislatif ini contohnya seperti DPR, DPD, dan DPR daerah, sedangkan eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Kemudian yang terakhir adalah yudikatif, yaitu lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam jenis pembagian kekuasaan secara horizontal, ada beberapa macam-macam teori para ahli mengenai pembagian kekuasaan. Yang pertama, Montesquieu, seorang pemikir keberkebangsaan Prancis, mengemukakan teori yang disebut trias politika, di mana kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Sedangkan adapun teori dari John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government mengusulkan agar kekuasaan di dalam negeri itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, kekuasaan federatif melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Pendapat John Locke inilah yang mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan absolut dalam suatu negara. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut di pembahasan berikut tentang sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, silakan lihat bagang struktur pembagian kekuasaan berikut ini, karena kita akan membahas fungsi dan peran ketiga lembaga besar yang ada di Indonesia, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu di bagian ketiga, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada dua konsep pembagian kekuasaan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan berdasarkan fungsi lembaga, sedangkan secara vertikal pembagian kekuasaannya berdasarkan tingkatan lembaga. Lalu, apa saja pembagian kekuasaan secara horizontal itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal ini dilakukan di tingkat pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pada pemerintah pusat, pembagian kekuasaannya terbagi menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu 1. Konstitutif. Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang bertujuan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR.
Kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh presiden. Ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk membentuk undang-undang yang dijalankan oleh DPR. 4. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan di bidang kehakiman yang tujuannya untuk menyelenggarakan peradilan sebagai bentuk penegakan keadilan dan hukum. Kekuasaan yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kelima, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang hubungannya dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, merupakan kekuasaan yang tujuannya untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia yang menjadi bank sentral di Indonesia. Setelah kalian memahami 6 pembagian kekuasaan pemerintah di tingkat pusat, ada baiknya kalian mengetahui juga pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah, pembagian kekuasaan dilakukan oleh lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu tingkat provinsi. Pembagian kekuasaan dilakukan antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi. Tingkat kabupaten, pembagian kekuasaan dilakukan antara pemerintah kabupaten atau kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Karcet Predik memakai istilah pembagian kekuasaan secara tutorial division of power, untuk menyebut sistem pembagian kekuasaan dengan cara vertikal ini. Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal dapat dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah ditegaskan, yang pertama, pemerintah daerah yang menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, sedangkan yang lainnya menjadi urusan pemerintah daerah. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan. Dan untuk yang terakhir adalah peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah, serta untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat adalah melakukan pembinaan dengan memberikan pedoman seperti dalam penilaian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan, memberikan standar arahan, pembimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas, yaitu berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Untuk materi minggu depan, kita akan bertemu lagi, yaitu tentang materi pembahasan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.